Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Marilah kita memulai aktivitas kita pada hari ini dengan mendengar firman Tuhan. Kita berdoa. Puji syukur kehadirat-Mu Tuhan atas kasih setia-Mu yang senantiasa menyertai dan melindungi kami, hingga kami dapat melewati malam yang gelap hingga pagi hari yang cerah ini. Tuhan, kami hendak mendengar firman-Mu, kiranya Roh-Mu yang kudus menerangi hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat mengerti akan firman-Mu, dapat melakukan firman-Mu sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat. Amin. Yang menjadi nats renungan bagi kita pada hari ini diambil dari kitab Yunus pasal 2 ayat yang ke-6 yang berbunyi demikian. Di dasar gunung-gunung aku tenggelam ke dasar bumi, pintunya terpalang di belakangku untuk selama-lamanya. Ketika itulah Engkau menaikkan nyawaku dari dalam liang kubur, ya Tuhan Allahku. Dalam ratapan Yunus yang menyadari kesusahannya dan dia dibuang ke dasar laut, terkepung oleh arus air, ia tidak dapat buat apa-apa untuk menyelamatkan dirinya. Namun ia berharap kepada Tuhan di dalam perut ikan yang menelan dia. Akibat dari penolakannya, akibat dia melarikan diri dari hadapan Tuhan, di mana dia disuruh untuk menyampaikan firman Tuhan ke Niniwe, tetapi dia melarikan diri dari tugas itu. Akibatnya dia dibuang ke laut. Dan ketika dia dibuang ke laut, ada seekor ikan yang besar menelan dia. Dan di dalam perut ikan inilah dia menyuarakan doanya ini. Yunus menyadari bahwa dimanapun, dalam kondisi apapun, Allah pasti akan mendengar seruannya. Bagi Tuhan tidak ada dosa yang terlalu besar dan tidak dapat diampuni, dan tidak ada kesulitan hidup yang terlalu sulit. Yunus menyadari bahwa Tuhan dapat menolong dia, dan dia pun ditelan oleh ikan yang besar adalah dalam rangka penyelamatan Tuhan kepadanya atas kematian. Nats ini hendak mengingatkan kita di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita. Kita tentu mengalami pergumulan, mengalami kesulitan, mengalami tantangan, dan kita menyadari kesulitan-kesulitan, pergumulan-pergumulan yang kita hadapi itu bisa saja karena dosa dan kesalahan kita. Itu bisa adalah karena keteledoran kita, sehingga kita mengalami duka atau mengalami kesulitan. Tetapi di tengah-tengah keberadaan itu, walaupun kita menghadapi berbagai kesulitan dan tantangan, tapi Tuhan masih memberikan kehidupan bagi kita. Di tengah-tengah keberadaan itulah kita hendak menyadari bahwa kita boleh hidup, kita boleh menjalani kehidupan kita. Kita bisa menikmati apa yang ada bagi kita di tengah-tengah berbagai pergumulan dan perjalanan kehidupan kita. Kita diingatkan supaya kita senantiasa berserah diri kepada Tuhan, meminta pertolongan, meminta kekuatan, dan kita akan merasakan bagaimana kasih Tuhan menolong kita. Karena Tuhan adalah Maha Pengasih dan Maha Pengampun, Maha Penolong. Bahkan Dia telah mengorbankan dirinya, memberikan tubuh dan darahnya untuk menebus kita, agar kita memperoleh
pengampunan dosa, agar kita memperoleh kehidupan yang kekal. Kiranya firman ini semakin menguatkan kita, supaya kita jangan jatuh kepada keputusasaan, tetapi kita senantiasa di tengah-tengah perjalanan kehidupan kita bergumul, meminta kekuatan dan hikmat Tuhan dalam menjalani kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, kami menyadari betapa besar kasih Tuhan yang menyertai kami, melindungi kami, melepaskan kami dari berbagai mara bahaya, dari berbagai kesulitan-kesulitan. Itu semua bukan karena kekuatan kami, bukan karena usaha kami, tetapi itu semua anugerah pengasihan Tuhan yang menolong kami, melepaskan kami. Tolonglah kami Tuhan senantiasa dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus menuntun kami, membimbing kami, agar kami boleh menjalani kehidupan kami setiap hari sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi kemuliaan bagi nama-Mu, membawa sukacita dan berkat bagi kami. Terimalah Tuhan doa kami ini dalam pengasihan-Mu, di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, pengasihan Allah Bapa, persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu senantiasa. Amin.